Tribuners, saya senang sekali bisa berjumpa kembali dalam program wawancara eksklusif Kepala Daerah di Sulawesi Selatan. Saya bersama Bupati Goa periode 2016 dan 2021 sekaligus Bupati Goa terpilih periode 2021-2026, Bapak Adnan Purista, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Assalamualaikum Pak Adnan. Waalaikumsalam Ustadz. Ya. Kita lagi di ruangan aula ini Pak Adnan. Ruangan aula kantor Bupati Goa di Sungguh Minasa, Kabupaten Goa. Insyaallah 30 menit ke depan kita akan berbincang ringan dengan Pak Adnan Purista Ihsan tentang Goa, tentang persiapan pelantikan dan tentu saja tentang pengalaman beliau menghadapi Pilkada Goa yang kedua ini. Tribuner, saya sedikit bacakan highlight tentang beliau. Pada Pilkada 2015 yang lalu, Kabupaten Goa menghasilkan bupati termuda di Indonesia Timur. Di Indonesia Timur. Indonesia Timur. Pada saat Pak Adnan terpilih jadi bupati, pada saat dilantik pada Februari 2016, usia Pak Adnan itu baru 29 tahun 11 bulan. Iya, betul. Karena baru sebulan kemudian baru merayakan ulang tahun yang ke-30. Iya, betul sekali. Termuda di kawasan timur Indonesia. Itu sejarah di Kabupaten Goa 55 tahun yang lalu. Tapi Pilkada 2020 ini ada sejarah lagi. Nah mungkin Pak Adnan juga belum tahu kalau ada sejarah baru lagi yang kita bikin di Pilkada Indonesia. Apa itu sejarahnya? Kalau di Pilkada 2010 di Solo, Jokowi menang dengan 90% suara dan dianggap rekor pilkada di Indonesia. Padahal 91%. 91%. 91,22. 91,22%. Jadi mengalahkan rekor Jokowi. Dan itu sejarah. Mudah-mudahan karirnya juga sama. Amin. Itu yang terjadi di pemilihan Bupati Goa di periode 2020. Pilkada Goa 2020 yang lalu. Sebenarnya selain sebagai Bupati Goa, Pak Adnan juga adalah Ketua Palang Merah Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan. Makanya penerapan protokol kesehatan di Goa ini boleh saya katakan sangat ketat sekali. Bukan sebenarnya sangat ketat. Memang seperti itulah yang dibilang Pak Adnan tadi. Memang ini bukan mau diperketat, tapi memang standarnya seperti itu ya Pak Adnan. Kita pakai masker, ruangan yang kita tempati ini betul-betul udaranya terbuka, keluar masuk tidak ada. Semua jendela terbuka. Ya, semua jendela terbuka. Supaya ada sirkulasi udara. Ya. Oke, terima kasih. Saya langsung mungkin ke pertanyaan pertama. Siap, kayak kuis ini ya Pak. Apa yang Pak Adnan yang berbeda yang Pak Adnan rasakan di Pilkada Goa 2020 ini dibanding Pilkada Goa 2015? Yang paling berbeda yang Pak Adnan rasakan? Ya, saya mengalami perubahan yang cukup signifikan. Siap. Mulai dari Pilkada 2015 dan juga di Pilkada 2020. 20 ya. Pak Kambi, kalau di 2015 saya maju melalui calon persorangan. Oh, siap, betul. Saya terpilih menjadi bupati melalui jalur persorangan. Persorangan independen. Iya. Tetapi Pilkada di 2020 saya diusung oleh seluruh partai. Malah kebalikannya dengan ya oke. Jadi kalaulah periode yang lalu saya maju melalui calon persorangan, tetapi pada periode yang sekarang saya maju dengan diusung seluruh partai. Seluruh partai. Baik partai yang memiliki kursi maupun partai yang tidak memiliki kursi. Siap. Nah tentu perbedaannya kalau 2015 saya berhadapan dengan 4 calon karena totalnya 5 calon. Betul. Nah kalau di pilkada yang sekarang saya hanya sendiri. Ya. Calon tunggal. Dan satu kesyukuran bagi saya karena baru kali ini ada calon tunggal, partisipasi pemilih di Kabupaten Goa itu tertinggi di Indonesia. 79% partisipasi pemilih di Kabupaten Goa pada pilkada yang kemarin. Padahal calon tunggal dan di mana-mana menurut pengalaman seluruh lembaga survei dan juga konsultan politik yang ada, mereka semua mengatakan setiap calon tunggal paling tinggi
partisipasi pemilih itu 60%. Nah, alhamdulillah kita di Kabupaten Goa 79%. 79%. Itu menandakan bahwa kedewasaan masyarakat Kabupaten Goa dalam berdemokrasi itu cukup tinggi. Sehingga kita lihat perbedaan antara Pilkada 2015 dan juga 2020 adanya kedewasaan Kabupaten Goa, masyarakat Kabupaten Goa dalam berdemokrasi. Itu catatan pertama yang Pak Adnan terkait Pilkada Goa 2020 betul, ini. Perbedaan antara Pilkada 2015 dan juga 2020. Kedewasaan masyarakat. Adanya kedewasaan masyarakat Kabupaten Goa dalam berpolitik dan juga dalam berdemokrasi. Padahal kan biasanya seperti yang dibilang Pak Adnan tadi, sendiri berarti kan di Pilkada Goa ini betul-betul Pak Adnan sendiri yang mengajak masyarakat. Kalau sebelumnya ada empat yang lain. Dan Pak Kambi, Kabupaten Goa ini baru saja keluar dari zona merah. Selama pelaksanaan pilkada, Kabupaten Goa selalu masuk dalam zona merah. Tetapi khusus pada Pilkada 2020, baru pertama kalinya Kabupaten Goa masuk dalam zona hijau. Pada hari pencoblosannya sudah keluar dari zona merah, Pak? Jauh sebelum pelaksanaan pilkada malah. Kabupaten Goa sudah keluar dari zona merah. Ini bukan COVID ya. Maksudnya ini kerawanan. Oh, siap-siap. Kerawanan dalam versi pilkada. Bawaslu biasanya yang kasih keluar. Versi Bawaslu, versi kepolisian, versi dari Kodam juga mengatakan hal yang sama. Selama ini Kabupaten Goa masuk dalam zona merah, tingkat kerawanan dalam konflik pilkada. Tetapi baru pada tahun 2020 kemarin kita masuk pada zona hijau. Nah, memang kita sangat merasakan sendiri perbedaannya. Aman-aman, damai-damai, bahkan tentram-tentram. Malah kita merasa tidak perlu tempatkan wartawan. Bapak kan bilang tidak akan ada di kejadian yang menarik untuk diliput itu. Begitu amannya kita rasakan ini Pilkada, dan ternyata memang terkonfirmasi bahwa memang jauh sebelum hari H sudah keluar dari zona merah. Keluar zona merah. Alhamdulillah. Tribuners, karena kita terlanjur bicara tentang pilkada, sebenarnya Pak Adnan ini juga mencetak sejarah dalam pilkada ya Pak Adnan. Kalau teman-teman mungkin banyak calon yang bisa ikut pilkada itu karena perjuangannya Pak Adnan di MK. Bisa pasal dinasti. Bisa dijelaskan sedikit Pak Adnan. Jadi dulu itu waktu disahkan undang-undang terkait pasal dinasti. Itu seakan-akan mengkebiri hak saya dalam berpolitik. Saya ini kan Pak Kambi tidak pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala lahirkan saya dari keluarga politik. Tapi ketika kita lahir dalam keluarga politik, dalam hal ini pemerintahan, ya itu sudah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa dibantah oleh siapapun juga. Karena itu takdir. Maka kalau misalnya itu menjadi takdir, masa mau dihalangi hak demokrasi kita, hak berpolitik kita? Itulah saya terpanggil untuk bisa melakukan gugatan di Mahkamah Konstitusi bahwa ini tentu tidak benar. Mari kita luruskan sama-sama, karena tidak ada yang meminta kita dilahirkan dalam keluarga A, B, C, dan D. Tetapi di samping itu Pak Kambi, saya juga memasukkan nah ini saya buka saja ini. Saya juga memasukkan, saya yang menggugat termasuk di pasal dinasti itu, di dalamnya saya juga masukkan gugatan bahwa anggota DPRD baik kabupaten, provinsi maupun RI harus mengundurkan diri kalau mau mencalonkan. Ya kan tidak adil ya. Oh makanya ini sudah mundur semua. Itu saya juga yang gugat ini. Ternyata. Kenapa? Karena waktu itu calon itu lawan bersamaan saya, di gugatan itu Pak. Bersamaan. Kalau kita baca itu bersamaan. Kenapa? Karena calon lawan saya waktu itu calon anggota DPRD dan juga anggota DPR RI. Betul. Jadi kalau dia mau gugurkan saya di sini, kita gugurkan juga. Dan akhirnya kan sekarang dinikmati oleh. Saya kira kalau juga, tidak ada Pak Adnan, Kaisang itu tidak bisa jadi calon. Begini juga Pak Kambi. Di dalam undang-undang itu jelas terjadi diskriminatif. Kan dalam undang-undang itu mengatakan ASN, pejabat BUMD, pejabat BUMN, TNI Polri itu harus mengundurkan diri. Sementara DPRD hanya melaporkan kepada pimpinan. Ya ini kan sudah diskriminatif menurut saya.
maka kita masukkan juga sebagai salah satu gugatan bersamaan dengan pasal dinasti. Ini masih kurang yang tahu itu. Kalau kita juga ya. Dan saya kira juga Kaisan juga harus berterima kasih sama Pak Bupati Goa. Kalau tidak ada Pak Kaisan Pangarep di Solo itu tidak bisa maju. Jadi juga. Oke, Tribuners. Ini kan tinggal menghitung hari lagi Pak Adnan akan dilantik sebagai Bupati Goa periode kedua 2021-2026. Kalau tidak salah tanggal 17 Februari ya Pak Adnan. Mudah-mudahan tidak ada perubahan. Saat ini yang menarik untuk ditanyakan adalah apa kira-kira yang akan berbeda nanti nih Pak Adnan di periode pertama dengan di periode kedua? Ya. Yang kira-kira Pak Adnan saya kan punya pengalaman 5 tahun memimpin Kabupaten Goa ini, kurang lebih insya Allah. Maka di periode kedua, saya akan fokus pada bagaimana pelayanan itu bisa lebih baik lagi di masa yang akan datang. Salah satu caranya adalah bagaimana meningkatkan pelayanan itu agar lebih didekatkan kepada masyarakat. Yang kedua, kita tetap fokus pada peningkatan sumber daya manusia. Dan ke depan, fokus kita pada program pendidikan itu masih menjadi prioritas utama. Yang ketiga, kita akan fokus di bidang kesehatan. Kesehatan itu dengan mendekatkan pelayanan kesehatan itu kepada masyarakat. Kenapa saya katakan dekatkan? Karena di Kabupaten Goa ini kan terdiri dari 18 kecamatan. 9 kecamatan dataran rendah dan 9 kecamatan dataran tinggi. Nah, dataran-dataran tinggi ini kan memerlukan perhatian yang serius oleh pemerintah supaya dia bisa merasakan pelayanan yang sama dengan yang ada di dataran tinggi. Olehnya itu, ke depan yang akan saya lakukan, yang pertama untuk di bidang pendidikan, kita akan memberikan kesempatan bagi anak-anak berprestasi yang ada di desa dan yang ada di kelurahan untuk bisa berkuliah di universitas terbaik yang ada di Makassar. Yang seluruh biayanya akan ditanggung oleh pemerintah Kabupaten Goa. Ini nanti kita akan kerjasamakan dengan para kepala desa dan lurah yang ada di wilayah Kabupaten Goa. Itu mencari di wilayah daerah masing-masing. Iya, di daerah masing-masing, termasuk dari sisi pembiayaannya, sehingga lebih bermanfaat lagi di masa yang akan datang. Kenapa? Karena kalau kita ambil satu saja per desa atau per kelurahan, dikali 167, maka satu angkatan akan ada 167 orang yang akan kita sekolahkan. Dan kalau semakin banyak yang kita sekolahkan, maka semakin kita mempercepat pembangunan sumber daya manusia di wilayah Kabupaten Goa ini. Nah, sekarang totalnya sudah 90 orang kita sekolahkan di perguruan tinggi. Di perguruan tinggi, tapi bukan di Makassar. Di perguruan tinggi yang ada di Indonesia, Universitas Pajajaran, Universitas Gajah Mada, Universitas Indonesia, ITN Malang, IPB Bogor dan lain-lain. Ini totalnya sudah 90. Nah, program ini kita sebut dengan program investasi sumber daya manusia 25 tahun. Karena ini untuk kepentingan Kabupaten Goa 25 tahun ke depan. Nah, semua pembiayaannya ini ditanggung oleh Pemda. Maka kita nanti mau bagi, Pak Kambi, untuk di luar Sulawesi Selatan ditanggung oleh APBD Kabupaten. Tapi untuk lokal Sulawesi Selatan, Makassar, nanti bekerja sama dengan para kepala desa dan juga para lurah memanfaatkan dana desa dan juga dana kelurahannya. Dan itu memungkinkan di undang-undang? Memungkinkan, karena dalam aturan peruntukan dana desa dan dana kelurahan ada di dalamnya untuk pendidikan. Siap. Itu. Jadi kita sudah bergeser dalam program satu hafiz satu desa, satu hafiz satu kelurahan. Karena ini insya Allah sudah berjalan, maka sekarang kita akan mencetak lagi orang-orang yang SDM yang baik dari setiap desa dan kelurahan yang ada di Kabupaten Goa. Saya merinding Tribuners mendengar pandangan bicara pendidikan. Yang kedua di bidang kesehatan. Kesehatan itu kita akan bangun satu rumah sakit Pratama di wilayah Kabupaten Goa ini. Kita akan bangun satu rumah sakit Pratama baru, dan yang kedua kita akan meningkatkan kapasitas dan fasilitas setiap puskesmas yang ada. Kapasitas dari sisi memang sekarang bagaimana kondisinya sekarang memang Goa di bidang kesehatan di situ, Pak? Fasilitas. Sekarang kan kita hanya terpaku pada rumah sakit umum daerah Syekh Yusuf. Nah, sekarang rumah sakit Syekh Yusuf kita sudah bangun 7 lantai.
Insya Allah dengan kapasitas 400 tempat tidur di dalamnya. Tetapi itu juga belum mencukupi untuk bisa melayani seluruh masyarakat Kabupaten Goa. Makanya kita bangun satu lagi rumah sakit Pratama. Kenapa kita bangun rumah sakit Pratama? Karena kita mengikuti aturan dari BPJS. Rumah sakit atau rujukan berjenjang. Kan sekarang kita punya rumah sakit Syekh Yusuf ini tipe B. Nah kan kalau ada pasien tidak boleh langsung ke tipe B. Dia harus ke tipe C dulu, dia harus ke Vaskes dulu, dia harus ke Pratama dulu. Itu nah, kita panjang bangun ceritanya dulu ini. di Tribunner, sampai Pak Anam berapa kali berseberangan dengan BPJS, soal itu ya. Makanya kita siapkan ini supaya pelayanannya bisa lebih baik. Nah, kenapa saya katakan akan mendekatkan pelayanan kesehatan ke masyarakat? Karena kita akan bangun puskesmas, kita akan tingkatkan fasilitasnya, yaitu gedung dan jumlah tempat tidurnya, dan peningkatan fasilitasnya dalam hal laboratoriumnya, alat kesehatannya, supaya semuanya tidak harus dirujuk ke rumah sakit, cukup pelayanannya di puskesmas saja. Nah, sehingga kita bisa lebih dekatkan. Yang ketiga, kita akan bangun mall pelayanan publik, Pak Kambi. Mall pelayanan publik itu di mana semua jenis pelayanan yang ada di lingkungan pemerintah Kabupaten Goa kita akan satukan dalam mall pelayanan publik. Termasuk di dalamnya kita sudah komunikasi Polres, Kejaksaan, Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri, Kementerian Agama, Imigrasi, dan beberapa instansi vertikal satu lainnya. atap plus kalau begitu. Nah, semuanya kita kasih masuk. Bukan di cuma situ. di Pemda. Lahannya kita sudah siapkan. Sekitar kurang lebih 7.000 meter. Di sekitar Sungguh Minasa ini Pak. Di samping Jembatan Kembar. Siap. Samping Jembatan Kembar. Asrama Kodim. Hoscok. Nah, itu kita sudah pindahkan ke Taeng. Disitulah akan kita bangun mall pelayanan publik. Nah, itu mall pelayanan publik untuk 9 kecamatan dataran rendah. Tapi ada untuk dataran tinggi, Pak Kambi. Kita namakan dengan pos pelayanan publik. Pos pelayanan publik. Jadi semua nanti kantor camat di 9 kecamatan dataran tinggi kita akan bongkar. Lalu kita jadikan pos pelayanan publik, sehingga masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan perizinan dan lain-lain tidak perlu turun ke Sungguh Minasa. Cukup datang ke kantor camat, softwarenya, hardwarenya connect dengan Sungguh Minasa. Ya kan sehingga itu juga perlu lagi dia turun. Betul-betul mendekatkan ke masyarakat pelayanan itu. Ini namanya pendelegasian kewenangan. Betul. Supaya masyarakat yang ada di dataran tinggi itu bisa menghemat dan mengirit pembiayaan supaya dia bisa membelanjakan untuk kebutuhan rumah tangga dan lainnya. Dan itu perkiraan Pak Adnan itu bisa selesai dalam 5 tahun ke depan ini. Kami target justru 2 tahun. 2 tahun sudah bisa jalan. 2 tahun sudah selesai. Mudah-mudahan. Tahun ini kita mulai dan insya Allah tahun berikutnya akan kita selesaikan. Kenapa ini pos pelayanan publik penting? Karena rumus pemerintahan itu Pak Kambi mengatakan bahwa kalau kita belum mampu menaikkan pendapatan masyarakat, maka kurangi beban-bebannya terlebih dahulu. Ini rumus pemerintahan. Saya potong, selama ini kan hanya memaksa masyarakat tingkatkan pendapatannya, seakan-akan begitu kan ya. Ternyata ada rumus. Ada rumusnya. Nah, rumusnya adalah kurangi beban-bebannya. Kenapa dulu pendidikan gratis jalan di Kabupaten Goa yang dilaksanakan oleh almarhum bapak saya? Dan itu pertama di Sulawesi Selatan. Bahkan mungkin pertama di Indonesia. Di Indonesia, betul. Makanya tadi saya bilang merinding saya karena saya ingat sekali itu. Kalau soal pendidikan Goa ini yang pionirnya kalau pendidikan gratis. Kenapa dulu dilaksanakan pendidikan gratis? Karena itu mengikuti rumus atau teori pemerintahan. Bayangkan Pak Kambi, satu orang anak per 1 tahun itu menghabiskan biaya 7 juta rupiah. Kalau anaknya 2, 14 juta. Kalau anaknya 3, 21. Setahun. Kalau pendapatan orang tuanya 1 juta dalam 1 bulan, dikali 1 tahun, maka 12 juta. Tekor berapa itu? Itulah kenapa tidak jarang kita temukan ada masyarakat yang menggadaikan cincin kawinnya hanya karena membiayai anaknya sekolah. Betul, kalau masa-masa pendaftaran Nah, ketika ini digratiskan, maka tidak ada lagi 7 juta per 1 tahun untuk 1 orang anak. Maka dia mampu membelikan kebutuhan rumah tangga lainnya. Nah, sama ini dengan pos pelayanan publik.
Selama ini kalau masyarakat mau mengurus perizinan, mendapatkan pelayanan, urus KTP, akte kelahiran dan lain-lain, harus turun ke Sungguh Minasa. Belum lagi biaya penginapannya, belum lagi bensinnya, makannya dan lain-lain. Nah, ini kita mau hilangkan supaya dia bisa membiayai kebutuhan rumah tangga lainnya. Waduh, itu yang ketiga Pak Bupati. Ada lagi mana? Atau itu mau dulu nanti kita. Aduh, itu baru pertanyaan kedua ini benar. Tadi kan kita kan seperti yang disampaikan tadi teman-teman sini bahwa sekarang ini kan kalau kita ke Malino itu terasa sekali berbeda sekali dibanding beberapa tahun yang lalu, sudah lebar mulus. Begitu juga kalau kita ke Wisoloro sudah bagus sekali. Masih adakah yang akan Pak Adnan bikin untuk kawasan-kawasan seperti itu di 5 tahun yang akan datang ini? Insya Allah, saya target Malino ini sebagai destinasi pariwisata nasional. Sehingga insya Allah tahun ini pelebaran jalannya tuntas Pak Kambi. Alhamdulillah. 17,5 kilo tuntas sampai ke kota Malino. Siap. Karena kita mau jadikan sebagai salah satu destinasi pariwisata nasional. Makanya kita membuat event Beautiful Malino. Beautiful Malino, betul. Supaya ini menjadi kalender event nasional. Dan ketika dia menjadi kalender event nasional, maka kita akan tarik masyarakat wisatawan untuk bisa datang ke Malino. Insya Allah Pak Kambi, mohon doa. Saya sudah deal dengan Cimory yang di Bogor, Puncak Cisarua. Insya Allah akan berinvestasi di Malino Pak Kambi. Nah, nanti kita akan MOU di tanggal 17. Termasuk pengembangan 17 Februari. Nah, sekarang saya sudah ketemu dengan Pak Hans dan komunikasi dengan Pak Robert, owner atau pemilik dari Taman Safari yang ada di Cisarua Bogor. Betul. Dia juga akan berinvestasi di Kabupaten Goa. Mohon doanya semuanya supaya kita bisa jalankan dengan baik. Ada dulu MOU yang kita sudah lakukan waktu Pak JK masih Wapres, Pak Sahrul masih Gubernur untuk membangun kebun raya. Kebun raya di Malino. Makanya dulu kan istri Wapres itu sering sekali ke Goa sana. Suka anggrek-anggreknya Malino. Cuma agak sedikit mandek, maka kita alihkan lagi nih. Kita alihkan ke Taman Safari. Jangan sampai gara-gara itu mandek kita juga terhenti. Nah, kita alihkan perhatian kita. Tapi nanti kalau mau lanjut ini taman tetap bisa lanjut itu ya. Kan lebih bagus, semakin banyak semakin bagus. Karena begini Pak Kambi, kita tidak bisa menyaingi Makassar. Ini kan Goa ini daerah hinterland, penyangga ibu kota. 45% masyarakat Goa itu aktivitasnya di Makassar. Di Makassar, betul. Itu. Oleh karena itu, kita harus cari waktu 1 hari di mana kita yang mendatangkan orang semua Makassar, ke Goa. betul. Dan itu sudah terjadi tuh waktu semua. Maka hari Sabtu Minggu kita yang Malino sebagai destinasi pariwisata, minimal Jumat, Sabtu atau Minggu kita ambil penduduk Sulawesi Selatan ke Goa, tidak lagi ke Makassar. Karena kalau Senin sampai Jumat siang itu sudah pasti ke Makassar semua. Tapi kan Malino tidak akan cukup lagi kalau begitu Bupati. Makanya kan, pengembangannya ke atas Pak. Betul. Ada bis Soloro sekarang sudah begitu maju juga di sana. Kita buatkan alternatif juga bis Soloro. Gitu. Oke, itu gambaran-gambaran benar yang bisa kita kira-kira nikmati nanti di Goa ini. Amin ya Rabbal Alamin. Kita sebagai warga Makassar itu sangat berkepentingan sekali sebenarnya dengan apa yang akan terjadi dengan Goa. Tapi sayang sekali, boleh nggak ya itu yang Pak Adnan yang selalu perjuangkan itu, yang Jenelate itu bagaimana kabarnya? Jalan Pak. Jalan. Jalan. Sekarang sementara pembebasan lahan. Iya. Kemarin saya dengar ada pengalihan itu. Tidak, tetap jalan. Alhamdulillah. Tetap jalan. Sekarang sudah tahap pembebasan lahan. Dan ini nanti akan menjadi bendungan pendamping bilik-bilik yang. Karena kan waktu ini selama ini datang kita sampaikan, janganlah Goa selalu dijadikan spesialis pembebasan lahan. Maksudnya apa Pak? Loh, iya Pak. Bilik-bilik itu di Kabupaten Goa, tapi airnya untuk Makassar. Baru padahal Goa yang bangun sendiri. Tapi itu berada di Kabupaten Goa. Kedua Karaloe Pak. Karaloe itu di Goa, tapi untuk mengaliri kebutuhan air masyarakat yang ada di Jeneponto. Di Jeneponto, betul. Kemudian
Pamukulu, green belt-nya itu kan masuk Kabupaten Goa. Tapi untuk siapa Pamukulu itu? Untuk Takalar, Pak. Iya. Kolam Nipa-Nipa. Nipa-Nipa itu untuk apa? Untuk Makassar dan Maros. Tapi 60% masuk wilayah Goa, Pak. Semua itu kami yang selesaikan. Makanya itu pelebaran. Nah, ini saya buka aja, Pak. Iya, betul. Makanya kenapa kita bisa mendapatkan pelebaran Malino? Karena itulah perhatian Pak Menteri PU kepada Kabupaten Goa. Akhirnya Pak Menteri juga kasihan Meskipun sekali. itu adalah jalan provinsi. Seharusnya tanggung jawab. Tidak jadi kalau begitu. Saya kira Itu jalan karena Pak provinsi, Menteri, Pak. Pak Menteri sudah kasihan sama Goa yang selalu terbebaninya. Terus malah Makanya waktu Pak Menteri datang, itu kan Karaloy mangkrak 3 tahun Pak Kambi. Alhamdulillah berkat kerjasama Forkopimda dan masyarakat bisa jalan dengan baik. Terus bendungan Jenek Lata sekarang juga semakin jalan. Makanya waktu Pak Menteri datang bersama dengan Komisi 5, kami sampaikan, tolonglah Pak kalau bisa kami juga dikasih bendungan, jangan cuma spesialis pembebasan lahan. Dan Pak Menteri tersinggung. Dan alhamdulillah dapat. Kira-kira kapan kalau ada estimasinya mungkin Pak Bupati? Kalau untuk lahan diperkirakan tahun ini bisa selesai, paling lambat tahun depan, setelah itu baru jalan. Oke, konstruksi konstruksinya. Oke. Iya. Oke, ini kan kalau dari perbatasan Makassar ke sini kan sudah terasa sekali bedanya Pak Bupati. Pedestrian sudah begitu cantik, sudah setiap hari kita bisa lihat masyarakat menikmati warga Makassar itu sampai di situ naik sepeda kalau pagi-pagi Pak Bupati. Kita juga lihat tadi jembatan apa? Ada satu yang kurang. Siap. Makanya kita kerjasama dengan pemerintah provinsi. Ke depan mungkin tahun ini paling lambat tahun depan kita lakukan penanaman kabel dan penghilangan tiang-tiang listrik. Wow, itu luar biasa itu. Jadi mulai dari perbatasan Goa Makassar, Sultan Hasanuddin, Tumanurung, dan sepanjang Masjid Raya kita coba dulu untuk tahap awal. Jadi semua kabel-kabel akan kita tanam, tiang-tiang semua akan kita pindahkan. Mudah-mudahan banyak yang tersinggung nanti Pak Bupati supaya dia tanam juga. Kita akan coba mulai tahun ini sampai dengan tahun depan. Sehingga pedestriannya betul-betul bisa dinikmati dan pohon-pohonnya bisa tumbuh dengan subur dengan baik. Itu. Terakhir Pak Bupati, apa yang akan Pak Adnan lakukan paling cepat lakukan setelah dilantik 17 Februari nanti? Misalnya dilantik hari ini, besok kira-kira akan apa Pak Adnan? Yang pertama yang saya lakukan adalah merampungkan RPJMD. Karena saya ini sudah periode kedua, tentu saya melanjutkan apa yang saya sudah lakukan hari ini. RPJMD itu rencana jangka panjang menengah pemerintah daerah dalam rangka pembangunan supaya ada acuan kita. Para pimpinan SKPD dan jajaran lingkup pemerintah Kabupaten Goa juga harus punya acuan apa yang dia harus kerjakan 1 tahun pertama. Dan terima saya potong Pak, saya kira ini juga penting didengar oleh teman-teman kita juga yang akan dilantik supaya bisa juga. Betul. Karena RPJMD itu paling penting Pak. Karena disitulah arah kita. Kita mau apakan Goa 5 tahun ke depan, RPJMD kita. Makanya selesaikan dulu RPJMD dan ini supaya RPJMD, kita tidak kapau-pau. Dan ini RPJMD tidak bisa dilakukan sebelum pelantikan, apakah begitu? Tidak bisa. Begitu dilantik, ini harus dipansuskan bersama dengan DPRD, dan ini harus disahkan bersama dengan DPRD, dan harus melalui konsultasi publik. Berarti ada yang keliru itu. Kita dengar ini ada pejabat kepala daerah di Sulawesi Selatan mengatakan tidak perlu koordinasi dengan karena sudah selesai katanya masalah. Ternyata ada yang harus RPJMD karena itulah menjadi acuan kita dalam merencanakan sebuah pembangunan. Contoh Pak Kambi, saya ambil contoh konkret yang sederhana. Misalnya saya ini berjanji akan mengaspal jalan dalam waktu 5 tahun 1000 km. Berarti dalam RPJMD setiap tahunnya yang harus saya aspal itu sekitar 200 km. Itu sudah harus ada tergambar di situ. Harus tergambar di RPJMD. Kalau tidak itu tadi kepopau itu. Penting sekali kalau begitu. Kalau itu tidak selesai, maka akan keluar yang namanya budaya piti. Apa itu Pak? Piti kanak-kanak dan piti gauki.
Tribuners itu enaknya kalau kita bicara dengan pakar hukum juga jadi mengerti apa yang harus dilakukan dan mengerti bagaimana melakukannya. Pak Adnan ini kan magister hukum juga dan sudah pengalaman pemerintahan. Saya kira apa yang kita jelaskan itu penting sekali didengarkan oleh. Mohon maaf kepada teman-teman kita yang mungkin juga terpilih di Pilkada 2020 ini yang mungkin pengalamannya tidak seperti Pak Adnan bisa dengarkan apa yang harus dilakukan. Itu harus kita lakukan karena itulah menjadi acuan kita. Siap. SKPD kita juga dalam membentuk program setiap tahunnya itu harus mengacu pada RPJMD. Siap. Kalau tidak, kita tidak akan capai apa yang kita inginkan. Oke Pak Adnan, saya sudah dikode-kode ini Pak Adnan. Asik sekali sebenarnya. Memang saya kasih tahu tadi teman-teman kalau bicara dengan Bupati Goa itu tidak perlu terlalu banyak pertanyaan karena akan mengalir sendiri itu. Dan insya Allah kita akan banyak mendapatkan wawasan yang kita sudah dengar tadi. Insya Allah. Terakhir barangkali closing statementnya Pak Adnan, mungkin mengucapkan terima kasih atau semacam. Saya tentu atas nama pribadi dan masyarakat Kabupaten Goa menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Tribuners yang terus memberikan dukungannya kepada pemerintah Kabupaten Goa dan juga kepada saya pribadi, sehingga semua program-program bisa berjalan dengan baik, lancar dan sesuai dengan harapan yang ada. Oleh karena itu, saya berharap dukungan dan doa tidak berhenti, terus diberikan kepada saya dan jajaran pemerintah Kabupaten Goa, sehingga periode yang kedua nanti kita bisa lebih baik dan lebih sukses lagi di masa yang akan datang. Sehat semuanya selalu dan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Billahi taufiq wa hidayah sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.